pendahuluan. Sejarah dapat berubah untuk dan diteliti kembali kalau kita menemukan fakta dan pemikiran yang baru ternyata belum pernah dikenal atau diungkapkan selama ini. Sejarah merupakan gambaran masa lampau yang terkadang-kadang begitu jauh dan hilang dalam peredaran zaman. Banyak bagian-bagian yang masih samar dan pernah digelapkan karena jarangnya peninggalan yang orang dahulu. Banyaknya bagian-bagian yang masih samar dan pernah diungkapkan karena jarang peninggalan orang dahulu ditemukan kembali. Mungkin karena sudah terlalu lama musnah dimakan waktu, atau kalau masih ada terpendam dalam perut bumi. Untuk rekonstruksinya, sejarah ditentukan oleh kemampuan penulis guna memberi gambaran yang tepat berdasarkan apa yang tertera dalam sumber sejarah. Ilmu pengetahuan di Asia Tenggara baru berkembang pada abad ke-9, tatkala ramai-ramainya sejarawan menyelidiki sejarah bangsa-bangsa di Asia Tenggara ini. Ahli-ahli arkeologi juga ikut mencurahkan perhatiannya, membantu dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah di kawasan tersebut. Prasasti-prasasti yang ditemukan segera ditranskripsikan dan kemudian diterjemahkan. Juga naskah-naskah dari pelaut Yunani, Arab, dan kronik-kronik Cina, India mengenai Asia Tenggara dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diselidiki. Hasilnya dipublikasikan dalam buku, majalah, dan jurnal ilmiah serta media massa lainnya. Sejarah tanah air kita, termasuk Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan lain-lain, tak luput dari penyelidikan. Dalam cerita Ranyat sebagai sumber sejarah, Pulau Sumatera terkenal dengan nama Pulau Emas yang dalam bahasa Sanskerta disebut Swarna Dwipa. Dalam cerita Ramayana bagian Kiskindha terdapat kisah pencarian Dewi Sinta, istri Rama, yang diculik Rahwana sampai ke Pulau Swarna Dwipa. Dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Raja-Raja 1 pasal 9, menerangkan bahwa anak buah Hiram, Raja Tirus, berlayar ke Opir untuk mencari emas. Lalu Hiram mempersembahkan emas itu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam kitab Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 81, diterangkan bahwa kapal-kapal Nabi Sulaiman alaihissalam berlayar ke tanah yang kami berkati atasnya. Tidaklah mustahil bahwa tanah yang diberkati Allah adalah tanah air kita ini, yaitu Swarna Dwipa. Kenyataannya, banyak pelaut bangsa Yunani, Arab, dan lain-lain berdatangan ke Pulau Emas atau Sumatera dengan anggapan di sanalah opirnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam sejarah Periplos des Erythraeus Thalaensis tahun 70 Masehi menyebut Pulau Emas dengan nama Chrysenesos. Rupanya sejak zaman purba Pulau Sumatera sudah dikenal dengan emasnya. Dalam cerita riwayat Minangkabau Kaba Cindomato
terdapat istilah Pulau Ameh. Istilah Suwarna Bumi atau tanah emas bukanlah dipergunakan untuk menyebutkan seluruh Pulau Sumatera, akan tetapi sebagian daerah yang memang banyak terdapat emas dan penduduknya mendulang emas sebagai mata pencaharian. Kita jumpai di Sumatera bahagian tengah, baik dari pesisir barat maupun pesisir timur. Di ranah Minang ada gunung yang bernama Gunung Emas, dan begitu juga terdapat nama Sungai Emas. Dalam cerita rakyat sering dihikayatkan adanya sebuah kerajaan yang bernama Tanjung Emas atau Semenanjung Emas, nama yang sudah dikenal oleh pelaut-pelaut Yunani dengan Chrysonesos. Kemudian sebagai kelanjutan kerajaan Tanjung Emas, pada permulaan abad ke-5 berdiri sebuah kerajaan yang sangat terkenal di bawah dinasti Pilihiang yang bernama Kadaram Bandara, Kerajaan Bandara. Kadaram Bandara terkenal dalam kronik Cina dengan nama Kan Oli. Dalam sebuah dinasti Ling tahun 502-556, kemungkinan besar negeri Kan Oli transliterasi Cina dari Kadaram Bandara atau Bandari. Karena masih banyak diperbincangkan ahli sejarah mengenai negeri Kan Oli yang disebut dalam kronik Cina, terutama mengenai lokasi kerajaan, bermacam-macam pendapat. Masalah ini menimbulkan dorongan bagi penulis untuk ikut menyumbangkan pemikiran dalam rekonstruksinya, walaupun usaha ini tidaklah mudah. Ilmu pengetahuan, terutama ilmu sejarah, bukanlah monopoli kelompok ahli semata. Ia selalu mengalami pembaharuan berkepanjangan. Maka seorang ilmuwan harus memiliki kejujuran intelektual, yaitu berani mengeluarkan pendapat yang argumentatif, berani pula surut dari pendiriannya bila terbukti keliru, dan bersifat terbuka menerima kebenaran yang baru dikenalnya. Harus berlapang dada. Prasangka dan otoritas pribadi tidak diperkenankan ikut berbicara dalam pembahasan ilmiah. Penulis menyadari bahwa apa yang akan penulis uraikan dalam buku ini memiliki kebenaran yang relatif. Kesimpulan yang akan penulis tonjolkan tetap bersifat sementara. Sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali bila ternyata kemudian ditemukan sumber-sumber sejarah yang lebih mengandung kebenaran. Namun penulis mengharap agar buku ini dapat menggugah generasi muda untuk berpartisipasi menyumbangkan buah pikirannya dalam wawasan sejarah Minangkabau, sedikitnya mencintai sejarah negerinya sebagai suatu kemegahan bangsa Indonesia pada masa silam. Sampai situ dulu.